Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Stefania Ritan. Oke, buat temen ngopi hari ini, aku bakalan bikin kue Nagasari. Banyak disebut Nagasari, Nogosari, kue pisang, kue pipis, bahkan kayaknya masih banyak sebutan lain, tapi aku lebih familiar dengan Nagasari. Bahannya juga super simple, di pasar tradisional pasti ada semuanya. Cara bikinnya pun gampang. Jadi sebelum kita bikin, supaya nggak salah-salah dan fokus seperti biasa, kita ngopi dulu supaya fokus bikinnya. Oke, step pertama yang akan kita lakukan adalah di sini ada santan. Santan ini nggak gimana kental sih, 3/4 kental lah. Jadi di sini aku panasin dulu sama gula, tapi nggak usah semuanya ya. Jadi tujuannya cuma supaya gula tuh dissolve gitu loh. Kita masukin dikit aja, sekitar segini. Terus kita masukin gula. Kita panasin sebentar sampai si gulanya larut. Ini kurang banyak Api kecil aja, sedang-sedang. Jadi ada banyak cara, bisa kalian gabung jadi satu, masak, kukus, selesai. Tapi biasanya tuh kayak teksturnya lebih padat sama gumpal-gumpal gitu loh. Jadi aku nggak mau itu gumpal. Jadi sekarang caranya adalah larutkan dulu gulanya, baru nanti kita bikin gitu. Nggak butuh waktu lama kok untuk melarutkan gula. Jadi kalau udah anget, matikan aja apinya. Aduk-aduk aja sampai dia tercampur rata ya. Oke, jadi ini gulanya sudah larut kayak gini. Tapi karena masih anget, biarin dulu aja. Jangan pas panas-panas kalian campur tepung, nanti sama aja yang gumpal. Biarin dulu. Terus sekarang di sini aku mau potong-potongin pisangnya aja ya, biar sambil nunggu ini. Kita potongnya jangan terlalu pelit ya, biar tetap terasa pisangnya. Karena biasanya yang aku beli tuh kayak cuman tipis gitu. Kita bikinnya rada-rada berisi, biar yahut. Nah, at least seginilah. Ya. Oke, segini aja. Oke, jadi ini si santan yang tadi kita angetin sama gula sudah mulai ke suhu yang ruangan. Apa sih suhu ruangan ya? Jadi suhunya udah ke suhu ruangan. Sekarang kita campurin bahan-bahannya. Kita ambil pennya. Ups. Santan yang ini tadi campurin aja ke pennya. Masukin semua. Oke. Habis gitu kita masukin tepung berasnya. Tapioka. Terus dalam keadaan dingin kayak gini, kita aduk-aduk. Aduk. Pastikan jangan masukin si tepung kalau keadaan si liquidnya, santan yang ini masih panas atau anget ya, karena pasti ngumpul. Jadi harus suhu ruangan. Masukin tepungnya, aduk sampai rata semuanya, baru nyalakan api. Baru kita pindahkan ke api gitu maksudnya. Nah, ini udah rata. Sekarang kita pindahkan ke kompor. Kita nyalakan api. Oh iya, sebelumnya kita ini, sini aku ada daun pandan. Karena kecil-kecil kita pakainya 3 atau 4 gitu ya. Kalau yang besar cukup 1 atau 1,5 boleh lah. Kita ikat aja, cemplungin. Lagi. Jangan lupa yang paling penting kalau misalnya kue-kue tradisional apalagi ada santan, jangan pernah lupakan peran garam di dalam setiap kuenya. Karena selain emang bikin gurih, memang sangat perkawinannya sangat sempurna santan dan garam. Tuh. Kita masukin seikhlasnya aja. Kurang nih. Sekarang
kita panaskan, kita masak ya. Sambil diaduk juga. Apinya boleh sedang aja, jangan terlalu besar. Make sure kalian aduk terus supaya dia smooth gitu. Dan kalau misalnya dia udah mulai mengental, supaya di bawah, bagian bawah pancinya itu nggak gosong gitu. Adonannya sudah mulai berat mengental, tandanya sebentar lagi bisa siap kita angkat, tapi masih belum. Aduk terus. Kecilkan apinya. Aduh. Sekarang kita pakai spatula buat scrap pinggir-pinggir sama bawah. Kalau dia udah matang, wanginya tuh udah kayak kue nagasari sebenarnya, udah kerasa gitu. Jadi kalian pasti tahu. Nah, ini cantik banget ya. Shining, simmering, splendid. Oke, biar nggak terlalu panas, kita langsung pindahin aja ke bowl. Wangi banget, aku paling suka kue tradisional. Nah, aduh bun, wangi banget bun. Ini mau aku gini-giniin supaya dia nggak terlalu panas. Penting banget kalau di resepnya Nagasari ini kalian tambahin tapioka. Soalnya kalau cuma tepung beras rada kurang kenyal gitu loh. Kenyalnya tuh beda kalau ada campuran tepung tapioka. Dan dari tapioka sendiri dia tuh lebih kayak bisa ngiket semua bahannya gitu loh. Menurut pengalaman aku ya. Nah, ini udah, kita biarin dulu sebentar. Sekarang kita siapin untuk penggulungnya, yaitu daun pisang. Oke, ini udah aku pindahin ke bowl si adonan nagasarinya. Tadi kan panas banget, masih ngebul-ngebul gitu. Sekarang anget lah, nggak terlalu panas. Kita boleh gulung. Jadi ini aku ada daun pisang yang sudah dibersihkan. Sebetulnya ada cara yang bikin supaya lebih lentur ya. Kalian bakar gitu di atas kompor. Tapi nggak perlu lah, ini tidak perlu seteknik itu. Oke, kita pakai bagian belakangnya. Ini belakang atau apa ya? Ini kalau daun begini, ini bagian apa? Pokoknya bagian inilah yang warnanya lebih muda. Kita ambil adonannya. Kita taruh jangan terlalu ujung, jangan di tengah. Di 3/4-nya lah. Let's say kita bilangnya 3/4. Kita giniin aja. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Semua tuh tidak baik kalau berlebihan, bun. Seadanya aja, kayak gini. Terus kita masukin pisangnya. Gini, press. Tutup lagi. Not too much. Ya. Nggak usah tertutup banget gitu, nggak apa-apa. Sekarang tinggal kalian roll sambil di-press sedikit supaya dia ada shape-nya ya. Bentuk, roll lagi, press sedikit, roll lagi. Oke, jadi kayak gini ya. Ini kalian bisa rasain kan nih yang ada isinya segini. Tinggal kalian lipat deh. Lipat. Oh iya, by the way, ini kita udah siapin steamer. Nyalain aja sampai dia mendidih. Ini kita lipat ya. Nah, ini sudah jadi belum?
Kita lanjutin ngelipat yang lain, baru kita kukus sekitar 7-10 menit. Sudah oke gitu. Oke, sudah 7 menit. Sekarang kita buka. Ini aku matiin dulu supaya uapnya zrrrt gitu. Kompornya aku matiin supaya uapnya nggak terlalu, nanti kalau kita buka nggak terlalu yang panas ke sini gitu loh. Oke, 7 menit. Tara. Sudah matang ya, 7 menit, boleh lebih nggak apa-apa, 10 juga nggak apa-apa. Tinggal kita pindahin ke piring ya. Oke, nagasarinya sudah jadi. Ini dia. Ada 7 sebenarnya, satunya masih di situ, ya ampun, itu. Ya, sudah jadi kue nagasari, nogosari, kue pipis, kue pisang, terserah. Ini. Nah, ini wanginya udah kayak yang kalian biasa beli di pasar tradisional gitu. Nah, sekarang kue nagasarinya sudah jadi. Dari tadi adonan tadi aku bikinnya jadinya sekitar 7 biji. Kalau lebih kecil mungkin bisa lebih, atau lebih gede bisa kurang. Nah, sekarang saat yang paling tepat adalah kita untuk mencobanya. Nih ya. Cocok banget buat teman ngopi karena rasanya yang manis, gurih, meriah. Gampang kan bikinnya? Kedengeran nggak? Enak banget juga. Nah, jadi dari resep aku itu udah perpaduan yang paling pas banget, mulai dari liquidnya, mulai dari tapiokanya, segala macamnya itu aku udah berkali-kali latihan supaya bikin perbandingan yang pas sampai jadi teksturnya kayak gini. Pernah sekali terlalu keras, pernah sekali terlalu nyoy-nyoy lembek kayak gitu. Sekarang ini pas banget nih. Bisa dilihat kan? Dia nggak terlalu kayak slimy gitu dan nggak terlalu padat juga. Kalau kalian makan, mantap. Dan make sure juga pisangnya tebel ya, biar apapun itu yang penting kita ngopi sih bro.